Nggak lihat kalau dalam dirinya begitu besar kekurangan dan kelemahan itu. Itu gaya-gaya orang netizen itu. Netizen itu maha benar ya. Netizen itu maha benar itu. Pokoknya apa dikatakan selalu benar, orang lain yang salah. Nah, ini kalau firman Tuhan ya, dari kitab Matius pasal 7 ayat 1 sampai dengan 5, saudara. Ini kan saya ambil di 5 saja, tapi dengan berjalannya waktu nanti kita baca. Perumpamaan yang diambil dari kitab Matius pasal 7 ayat 1 sampai dengan 5 ini seperti sebuah peribahasa. Masih ingat saudara peribahasa pada waktu masih sekolah? Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, kuman di seberang lautan kelihatan. Ya, ada pernah membaca peribahasa seperti itu. Gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, tapi kuman kecil sekali di seberang samudera jauh di sana kelihatan banget, besar sekali. Ini saudara semua diberkati oleh Tuhan. Saya sengaja mengambil judul ini untuk melengkapi apa yang sudah pernah saya janjikan pada waktu itu. Apa itu tahu diri? Tahu diri, ini saudara. Berkaca untuk mengenal diri sendiri. Tahu memahami diri itu berani berkaca untuk mengenal dirinya sendiri. Paham nggak dengan diri kita sendiri? Kalau nggak paham berkaca, bercermin, lihat itu dalam cermin. Ya. Kalimat ini sering ya, frasa ini, istilah ini biasanya ditujukan kepada orang yang suka menyinggung orang lain. Ditujukan kepada orang yang suka menyinggung orang lain, di mana orang tersebut hanya mampu mengoreksi kesalahan orang lain. Namun dia sendiri sebenarnya juga sering berbuat salah. Tetapi ketika dikoreksi, ketika diingatkan, dia tidak terima, kemudian marah dan sakit hati. Nah, sering ya, kita yang seperti itu melihat pendengar. Sudah tahu dia pun berbuat salah, tapi mencoba mengoreksi misalnya daripada orang. Mungkin kalau bahasa dibahas, cobalah bang, kamu tuh lihat di cermin sendiri, dirimu tuh coba lihat di cermin, ya. Coba ngaca, sadar diri. Apa kau nggak tahu kalau dirimu lebih parah daripada orangnya? Engkau selama ini kau koreksi dan selama ini engkau serang dan lain sebagainya. Kau tidak lebih parah daripada mereka, daripada orang tersebut. Tuhan berkata apa saudara? Dalam kitab Matius tadi, itu adalah orang-orang munafik. Matius pasal 7 ayat 5 tadi. Hai orang munafik. Nah, cukup jelas itu. Dan menurut pasal ini, orang munafik itu apa? Orang yang senang melihat, orang yang begitu suka melihat kesalahan orang lain, tetapi tidak mau melihat kesalahan dirinya sendiri. Dia paham banget kesalahan orang lain. Dia paham sekali kekurangan orang lain. Paham betul. Tapi nggak paham dengan kesalahan dia sendiri, nggak paham dengan kesulitan dia. Dan ini bukan yang terjadi dalam masyarakat, kadang-kadang apa? Di dalam hubungan keluarga juga terjadi, ya, terjadi. Apa yang diinginkan Tuhan dari perumpamaan ini, saudara? Apa yang diinginkan Tuhan dari Matius pasal 7, khususnya di ayat 5? Apa yang Tuhan inginkan? Nah, yang pertama, Tuhan mau membuka mata hati dan pola pikir seseorang pada waktu itu, ya. Tuhan mau membuka mata dan pola pikir orang, khususnya para pemimpin pada waktu itu, yang lebih suka mengoreksi orang lain, suka menghakimi orang lain, sedangkan diri sendiri nggak mau dikoreksi. Ini tujuan
tujuannya. Tuhan berkata membuat perumpamaan seperti itu. Nah ini supaya terbuka di hati orang ini kan begitu. Ya, supaya pemimpin-pemimpin itu terbuka. Orang-orang yang suka menghakimi, mengoreksi itu terbuka hatinya. Yang kedua, Tuhan tidak memberi pemahaman. Tuhan ingin memberikan pemahaman bahwa setiap orang itu hendaknya mempunyai sikap mau dan berani melihat dirinya sendiri. Berani nggak melihat dirinya? Berani nggak ya bercermin? Ada cermin, lihat dirimu seperti itu. Ya. Tuhan ingin melihat orang-orang yang berkata seperti itu juga bercermin, juga ngaca, lihat, sadar diri, tahu diri. Nah ini tujuan Tuhan seperti itu. Ya. Mau nggak, berani nggak melihat dirinya sendiri, introspeksi. Dari ungkapan frasa yang berkata keluarkan dahulu balok dari matamu, Tuhan tidak memberikan pemahaman. Berani nggak kau berkata seperti itu? Tuhan itu ingin orang percaya itu mempunyai sikap yang mau dan berani mengakui kesalahannya. Berani introspeksi diri, paham diri, mau bercermin. Jangan-jangan bukan balok yang ada di matanya, jangan-jangan malah tumbuhan yang besar tumbuh di matanya. Ini bukan balok, ini malah pohon yang tumbuh di mata orang tersebut. Ya. Nah Tuhan itu mengajar dan demikian tentunya kepada kita semuanya, benar kan? Tuhan mengajar kepada kita semua seperti itu. Tidak sadar bukan hanya balok, pohon yang besar tumbuh di matanya. Padahal semua dikasih Tuhan. Tuhan itu ingin orang percaya itu bisa tahu sejauh mana ia telah melakukan apa yang baik dan menyadari apa yang tidak baik. Tuhan ingin seperti itu. Orang percaya jangan hanya lebih pandai melihat kelemahan orang lain dan menghakiminya. Ini tujuan Tuhan. Jangan hanya pandai menghakimi, pandai mengoreksi. Ini loh tujuan Tuhan. Ini loh tujuan daripada Matius atau perumpamaan di dalam Matius pasal 7 ayat 1 sampai dengan 5. Artinya apa, saudara? Artinya apa? Bahwa perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Betul ya? Perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Sumber perubahan itu kita, diri kita. Diri kita sendiri itu sumber perubahan. Tidak perlu kita mengubah orang lain, ya. Tidak perlu kita mengubah orang lain. Betul nggak, saudara? Tidak perlu kita mengubah orang lain, nggak usah. Tuhan nggak pernah menyuruh kita mengubah orang lain, nggak ada Tuhan suruh mengubah orang lain. Kalau kita mengajari orang lain silakan, tapi kalau mau merubah orang lain, Tuhan nggak suruh itu. Yang Tuhan inginkan kita menjadi berkat, betul? Yang Tuhan inginkan kita menjadi berkat, Tuhan tidak ingin kita berbuat bagi orang lain, tapi jadi berkat itu yang baik. Tuhan menyuruh kita mengubah diri kita sendiri. Kan sudah dikatakan, buang balok itu yang ada di matamu, cabut pohon yang ada di matamu itu. Tuhan katakan seperti itu. Saya mau tanya saudara, mengapa Tuhan berkata seperti itu? Lebih mudah mana? Mengubah orang lain atau mengubah diri sendiri? Mengubah diri sendiri. Tapi banyak orang yang lebih suka mengubah orang lain. Gampang kita ya. Lebih mudah mana saudara? Mengubah orang lain apa? Diri sendiri. Diri kita. Kalau ada orang lain yang tidak berubah, itu urusan dia. Sudah itu aja. Kalau orang itu nggak berubah, bukan urusan kita. Selumbar yang
ada di matanya itu sudah. Itu bagian dia. Bagian kita, keluarkan balok itu dari mata kita. Ya nggak, saudara? Orang mau berubah atau tidak itu urusan dia. Jadi kenapa kita harus repot kan gitu? Mengapa kita harus payah? Kalau yang repot, ya usah repot. Kalau Gus Dur apa? Itu saja kok repot. Ya itu urusan orang lain. Berapa orang lain mau berubah atau tidak urusan dia, urusan orang tersebut. Ya. Saya saudara, begitu membaca firman Tuhan ini, saya mulai sadar diri, tahu diri bahwa saya tidak perlu lagi mengubah istri saya. Tidak perlu saya mengubah istri saya. Karena kalau saya rubah, ujung-ujungnya kami berantem itu. Ujung-ujungnya kami berkelahi, berantem. Iya. Kenapa? Apa ini? Balok itu di matamu juga ada. Nah, akhirnya apa? Saling menuju balok kan? Besar mana balok yang ada di istri saya maupun ada di mata saya? Berantem saudara ujung-ujungnya suami istri. Saya sadar, oh ini mau berubah atau enggak? Udah urusan dia saja. Yang penting apa? Diri saya berubah. Amin. Ya bukan berarti mengabaikan istri, ya maaf ya Mak ya, bukan berarti mengabaikan istri kan, gitu. Enggak seperti itu. Berubah tanggung jawab pribadi sendiri-sendiri, bukan urusan orang lain. Makanya ini kan urusan gue kata orang Jakarta, urusan saya. Ngapain kamu repot kalau begitu kan kayak apa? Gitu. Tapi itu saudara sebagai Tuhan, kalahin saudara. Suami istri lebih baik pasangan masing-masing itu menjadi berkat bagi pasangannya, ya kan? Jadi berkat saja, ya kan? Berikan teladan yang baik. Orang tua yang merubah anaknya juga bisa kelahi, mengubah saudaranya bisa kelahi, mengubah teman-temannya, apalagi teman-temannya diajak berantem itu. Ya kan? Paling sering kesaksian kepada saya pernah dipersaksi di kebun, teman-temannya yang mau ngancet lah, yang mau dan sebagainya, ujungnya berantem ini kan gitu. Nah, yang bagi saudara semua dikasih oleh Tuhan. Saya dulu pernah menyampaikan ya, jika sekelilingmu itu tidak berubah, tidak segera berubah, maka yang berubah adalah harus diri kita. Ya ngapain repot kita mesti sekeliling kita, ya kan? Yang penting apa kita ini jadi berkat. Kemudian kita punya tanggung jawab bahwa buang balok yang ada di mata itu. Jika engkau berubah, pasanganmu pasti berubah. Bukan karena dia mencontoh, puji Tuhan kita menjadi berkat, tapi paling tidak dia juga mengerti bahwa yang berubah adalah harus aku tanpa bergantung kepada pasanganku. Aku berubah karena firman Tuhan. Kemenangan terjadi dalam rumah tangga yang seperti itu. Orang ribut, anakku gak berubah, suamiku gak berubah, istriku gak berubah. Begitu saya tahu firman Tuhan, saya mulai sadar diri, oh ternyata tidak bisa dipaksakan kalau ujung-ujungnya kami berantem. Kalian ribut. Makanya sekarang kan kalau berdoa saudara, kalau berdoa, Tuhan tolong ubahkan diri saya. Sekarang berdoa begitu saja. Berikan kekuatan, beri kemampuan, berikan kuasa, ubahkan hatiku, ubahkan jiwaku. Sudah, masing-masing ya berdoa seperti itu. Istri juga berdoa seperti itu, suami juga berdoa seperti itu, diri kita semua juga berdoa seperti itu saja. Hidup jadi berkat, buang balok yang ada di tangan kita, minta kepada Tuhan berubah. Tuhan berikan kekuatan, aku lemah, tapi Tuhan akan berikan kekuatan kepadaku untuk mengubah diriku
Penting apa tidak saudara sadar diri itu? Ya. Penting apa tidak tahu diri itu? Penting apa tidak memahami diri itu? Saya mau tanya, apa perbedaan memahami dan menghakimi? Apa perbedaan memahami dan menghakimi? Ya. Kalau kita paham dengan Tuhan tersebut, kita nggak akan menghakimi. Kita menghakimi karena kita nggak paham. Yang kedua, mana lebih sulit? Mana lebih mudah? Memahami atau menghakimi orang lain? Jujur saja, mana lebih mudah? Memahami orang lain atau menghakimi orang lain? Ya. Kita renungkan saudara. Dari malam istri saya bilang sama saya, Pak, kalau sudah malam itu renungkan, mau tidur itu renungkan. Kami ribut tadi malam itu gara-gara itu. Renungkan. Sebenarnya saya juga sudah saya renungkan. Sudah saya renungkan. Saya saudara, kalau melihat istri saya tidur siang, saya hanya melihat begini. Hari ini berapa kali saya menyakiti dia? Ya kan? Hari ini berapa kali saya membuat dia bahagia? Mudah-mudahan istri saya juga berkata seperti itu. Renungkan, sudah. Cuma saya nggak mau jawab, cuma kami ketawa saja. Waktu itu renungkan. Nah ini renungkan, lebih mudah memahami atau menghakimi orang lain. Mengapa orang lebih mudah menghakimi orang lain daripada memahaminya? Karena saudara, untuk memahami orang lain jauh lebih sulit daripada menghakimi. Artinya memahami orang lain itu saudara, sama sulitnya memahami diri sendiri. Sulit memahami orang lain karena kita nggak tahu rambut sama hitamnya, ketombenya isinya nggak sama, apa yang ada dalam hati kita nggak tahu. Sulit kita memahami orang lain seperti kita yang sulit memahami diri kita sendiri. Perhatikan firman Tuhan yang ada di kitab Matius pasal 7 ayat 3. Ya. Matius pasal 7 ayat 3. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Selumbar itu kan kayak kayu tapi kecil sekali. Saudara semua adalah Tuhan. Tuhan katakan di dalam kitab Matius pasal 7 ayat 5 tadi, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Keluarkan dahulu. Kalau ingin melihat selumbar mata, selumbar yang ada di mata saudaramu, keluarkan balok itu. Seperti itu, ya. Saudara semua diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merasa berhak untuk mengoreksi orang lain, menilai orang lain, melihat orang lain, atau mungkin menghakimi orang lain, kita lebih dulu kritis kepada diri kita sendiri. Ya. Lebih kritis kepada diri kita sendiri. Mungkin saudara punya hak, oh ini kan istri-istriku, suami-suamiku, pasangan hidupku, anak-anakku, orang tuaku, juga teman-temanku. Nah, kalau saudara punya hak seperti itu, paling tidak ini saudara juga kritis menilai diri sendiri. Lihat diri sendiri, keluarkan dulu balok yang ada di mata kita.
Kok aku berhak kok untuk mengatur istriku? Enggak apa-apa. Kalau merasa seperti itu, cuma keluarkan dulu balok yang ada di gudang. Kalau bisa, ya silakan. Karena kalau enggak apa, menjadi bumerang itu, ya, menjadi bumerang akan menjadi senjata makan tuan. Saudara sebagai kasih Tuhan, saya yakin saudara dengan melakukan ini kita akan dari pribadi yang baik. Ini betul Tuhan. Tuhan itu ingin kita menjadi pribadi yang lebih baik. Salah satu kelemahan manusia itu apa saudara? Salah satunya adalah apa? Mudah melihat kesalahan orang lain, tetapi sulit melihat kesalahan diri sendiri. Salah satu kelemahan manusia kan ini. Mudah menjadi hakim bagi orang lain, tapi sulit menjadi hakim untuk dirinya sendiri. Matius 7 ayat 4. Gampang saudara. Banyak orang yang ingin menjadi hakim bagi sesamanya, tetapi tidak menjadi hakim bagi dirinya sendiri. Dan di saat yang sama saudara, orang begitu mudah sekali menjudgment seseorang, memberikan penghakiman atas kesalahan orang lain tanpa mempertimbangkan, tanpa melihat penyebab atau latar belakang mengapa itu terjadi. Ini salah satu seperti itu, mudah sekali mereka manusia-manusia tersebut menjadi hakim bagi orang lain. Selanjutnya, Matius 7 ayat 3. Mengapa kau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak kau ketahui? Saudara, orang cenderung memperhatikan kecilnya masalah, kesalahan, kekurangan, dan kelemahan dari orang lain. Sementara ia mungkin memiliki masalah yang begitu besar, kekurangan yang begitu besar, kelemahan yang begitu besar, tapi tidak pernah dia atasi, tidak pernah dia selesaikan. Orang seperti itu bagaimana, kata Tuhan? Bagaimana engkau dapat berkata, engkau melihat dengan jelas, engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Nah, jadi senjata makan Tuhan dari bumerang ini. Itulah Tuhan Yesus itu menegur dengan keras orang-orang yang seperti itu. Tuhan menegur dengan keras orang-orang yang seperti itu, yang suka mengkritisi orang lain, tetapi tidak menyadari kesalahannya sendiri. Dikatakan, hai orang munafik. Ini tidak hanya terjadi dalam masyarakat, terjadi dalam kehidupan rumah tangga juga seperti itu. Makanya tadi suami yang berubah istrinya, istri yang berubah suaminya, berantem ujung-ujungnya. Masing-masing diri punya tanggung jawab untuk mengubah dirinya sendiri. Jadi saudara-saudari kasih Tuhan, dari perkataan Tuhan ini, dari Matius pasal 7 ayat 5, ada dua yang inginkan saudara, bahwa jauh lebih penting, ya, bahwa jauh lebih penting adalah melakukan introspeksi diri daripada sibuk mengurusi orang lain. Orang lain itu bisa pasangan hidup kita, bisa teman kita, bisa orang tua, bisa saudara. Daripada sibuk mengurusi orang lain, lebih penting itu adalah lebih baik kita urusi diri kita sendiri. Ya, lebih baik kita urusi seperti itu saja. Dan ini juga awalnya Tuhan, ya. Tujuan Tuhan adalah seperti itu. Saya mau kasih contoh saudara. Nah, ini contoh. Yohanes pasal 8 ayat 2 sampai dengan 7. Saudara boleh catat Yohanes pasal 2 Para ahli Taurat dan orang Farisi pernah membawa Yesus, seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Pernah ya kita mendengar cerita ini?
Mereka melihat perempuan ini begitu berdosa dan ingin melemparinya dengan batu. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah dia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Cukup jelas ini perkataan Tuhan. Maka pergilah mereka seorang demi seorang meninggalkan Yesus dan perempuan itu, karena mereka menyadari bahwa diri mereka sendiri juga berdosa, juga bersalah. Merasa dirinya maha benar, merasa dirinya maha baik, maha suci seperti netizen, sampai membawa perempuan berdosa, Tuhan ini kami mau lempari batu. Nah Tuhan katakan apa? Loh kalau kamu nggak berdosa, ya sudah kamu lempar saja. Tapi mana yang mereka berani? Nggak ada. Karena apa? Mereka sadar dia juga berdosa. Jangan-jangan lebih besar daripada dosa yang dilakukan oleh perempuan yang berzina ini. Orang nggak sadar kalau dirinya dosanya jauh lebih hebat, lebih besar daripada perempuan yang berdosa itu sendiri. Demikianlah inilah yang terjadi. Ketika orang lain berbuat salah, kita dapat dengan mudah melihatnya. Itu berzina perempuan itu. Kamu mencuri. Kemarin kamu begitu dan lain sebagainya. Padahal diri kita pun mungkin melakukannya bahkan melebihi daripada orang tersebut. Kali Tuhan berkata, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka kau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan seluruh batu dari mata saudara. Contoh yang kedua, Daud. Siapa yang bilang kepada Daud? Ketika Daud ingin mengambil Batseba, istri Uria, Daud menempatkan Uria di barisan depan di medan perang, sehingga Uria ini gampang sekali untuk terbunuh. Dan Daud tidak menyadari bahwa dirinya telah melakukan kejahatan yang begitu besar di mata Tuhan. Dia tidak sadar. Ketika Nabi Nathan mengingatkannya, ketika Nabi Nathan itu mengingatkan kepada Daud dan membentangkan sebuah perumpamaan lagi mengenai si kaya yang mengambil anak domba si miskin, Daud tidak dapat melihat kesalahan dirinya. Daud tidak dapat. Nathan sudah memberikan perumpamaan ini tentang orang kaya yang mengambil domba si miskin. Daud tidak sadar. Tapi apa yang dia katakan? Orang seperti itu harus dihukum, kata Daud. Dia tidak sadar. Kemudian apa yang dikatakan Nabi Nathan? Orang itu kamu sendiri, kan begitu. Ya. Orang itu kamu sendiri, dikatakan seperti engkaulah orang itu. Maksud saya kan yang saudara nggak sadar bahwa orang berbuat salah ya. Nah baru Daud bisa melihat kesalahan yang diperbuatnya dan menyadari akan dosanya. Oh ternyata saya kalau tadi perumpamaan seperti itu. Jadi ini saudara, ternyata melihat kesalahan orang itu lebih mudah daripada melihat kesalahan diri kita sendiri. Atau ternyata melihat kesalahan kita itu lebih sulit daripada melihat kesalahan orang lain. Beberapa waktu yang lalu saudara, mungkin juga akhir tahun baru, salah satu menuju kesuksesan adalah berhenti mengomentari orang lain dan berhenti memulai mengomentari diri sendiri. Ya, salah satu kunci kesuksesan adalah itu. Berhentilah menghakimi. Berhentilah menghakimi. Yakobus pasal 4 ayat 12. Mengapa kita harus berhenti? Mengapa kita tidak perlu lagi menghakimi orang lain? Mengapa kita nggak perlu lagi koreksi orang lain? Ya, mengapa kita berhenti? Mengapa kita hentikan semuanya?
Yakobus pasal 4 ayat 12, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tentunya ini adalah Tuhan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesama manusia? Siapa engkau itu? Ya. Siapa dirimu sehingga engkau semacam berkuasa untuk menghakimi orang lain? Kalau engkau bersalah, memiliki kesalahan, enggak usah hakimi orang lain. Maksudnya seperti itu. Siapakah engkau sehingga engkau menghakimi sesama manusia? Dengan kata lain begini, saudara. Jadi tidak tepat jika kamu menghakimi seseorang menyalahkan sesama manusia. Tidak tepat. Tidak tepat. Nah, jika saat ini saudara merasa diri kita paling benar, oh aku paling ngerti ini, paling benar, aku ini suci. Jika saat ini memandang orang lain itu sebagai pihak yang paling salah dan penuh kekurangan, maka firman Tuhan katakan berhenti. Ya. Berhenti, bertobat. Matius pasal 7 ayat 1. Nah, mengapa kita berhenti menghakimi orang lain? Ini perintah Tuhan. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Bapak Ibu Saudara semuanya, jika tidak mau ditegur, ya jangan tegur orang lain. Dan jika tidak mau diingatkan, jangan juga mengingatkan orang lain. Kalau kamu tersinggung diingatkan, ya jangan marah kalau orang lain juga tersinggung. Seperti itu. Bapak Ibu Saudara semua diberkati oleh Tuhan. Jika kita menganggap ada saudara kita yang jatuh, ya saudara, yang lemah, saudara, ya, yang lemah, itu adalah kesempatan kita bagi kita untuk menunjukkan kasih kita kepada kita, perhatian kita, pertolongan mungkin kita bisa menolong dia, kita kuatkan dia, bukan malah menjadi hakim. Kamu sudah diingatkan bolak-balik, nah itu jadi hakim. Sudah diingatkan, sudah ditegur, sudah bolak-balik peringatkan seperti itu, sudahlah, tidak usah kita menjadi hakim. Dan Yakobus tadi, siapa kamu sehingga berhak menghakimi sesamamu manusia? Kalau memang orang perlu ditolong, tolong saja. Kalau orang perlu dibantu, bantu saja. Kamu perlu dikuatkan, kuatkan saja. Bukan malah menghakiminya. Lemah, saudara, lemah. Galatia pasal 6 ayat 9. Nah ini akan lebih jelas, saudara, apa mau yang berada dalam kehidupan kita. Galatia pasal 6 ayat 9. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Sudah, ini pekerjaan urusi sendiri, ini diri urusi sendiri. Maka ia boleh berpegang melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Tidak perlu melihat keadaan orang lain, lihat diri sendiri. Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Tuhan berkata seperti ini. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh berpegang melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Saya mau tanya saudara, adakah di dunia ini orang yang luput dari kesalahan? Adakah orang di dunia ini yang tidak pernah salah? Adakah orang di dunia ini yang begitu sempurna?
Adakah manusia yang maha tahu? Tidak ada. Bahkan hamba Tuhan sekalipun, yang besar sekalipun, penuh karunia sekalipun, juga tak luput dari kelemahan, kekurangan, dan kesalahan. Tetapi masalahnya kan begini, saudara. Ketika orang melihat saudara seiman, ya, ketika seseorang melihat saudara seiman, apalagi itu hamba Tuhan, apalagi juga pemimpin-pemimpin rohani yang jatuh ke dalam dosa, kan mungkin terlibat sesuatu skandal, terlibat suatu masalah, hal tersebut langsung viral. Pokoknya grup WA itu langsung penuh, ribut, sibuk mereka memperbincangkan saudara seiman yang ada skandal tersebut. Langsung ini, waduh, itu nggak benar, dan lain sebagainya. Cepat viralnya. Ini masalahnya kan. Masalahnya adalah orang suka memviralkan kesalahan orang lain. Ada nggak orang yang memviralkan kekurangan dia sendiri? Nggak ada. Bahkan kadang-kadang keluarganya pun itu diviralkan di medsos. Nah, ini kan bahaya sekali. Oh, ini ada masalah ini. Langsung dia buat status, langsung dia buat story dan sebagainya. Orang suka memviralkan yang demikian seolah itu adalah akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan ganjaran. Kalau ini saudara sama dengan saudara itu suka dengan seperti ini. Seolah-olah begitu memviralkannya, apalagi dari orang yang pertama merasa dirinya hebat. Oh, ini tadi sumbernya dari aku. Seolah dirinya tidak pernah berbuat kesalahan. Itu tadi, netizen maha benar. Roma 14 ayat 13. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh tersandung. Haleluya. Jangan dibuat tersandung dengan orang lain. Kemarin yang pernah saya sampaikan minggu lalu, ketika Henok memberi tentang kebergaulannya itu menurun kepada Nuh, saya teringat orang tua yang berkata kepada saya seperti ini. Aku sudah tahu apa firman Tuhan yang akan disampaikan, tetapi aku tetap memperhatikan firman Tuhan yang aku dengar, meskipun aku sudah tahu arahnya mau kemana. Karena aku ingin memberikan contoh yang baik, menjadi pendengar yang baik. Karena di sampingku ada anakku, di sampingku ada temanku, di samping kiri kanan depan belakang itu ada saudara-saudara yang memperhatikan aku. Saudara, orang tua ini sudah tahu firman Tuhan. Khotbah itu arahnya kemana dia tahu. Tapi karena dia tidak ingin menjadi batu sandungan bagi anak-anaknya, menjadi batu sandungan bagi jemaat yang ada di sekelilingnya, dia menjadi duduk manis mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Walaupun dia sudah tahu, oh iya, aku menjadi berkat bagi anakku, ingin menjadi berkat bagi cucuku, ingin menjadi berkat bagi saudara-saudara dan teman-temanku. Sangat saya diberkati oleh pengakuan daripada orang tua ini. Ini penting, saudara. Jangan kita membuat saudara kita itu jatuh tersandung. Jangan-jangan orang itu lari, jangan-jangan orang itu meninggalkan gara-gara saya. Nah, ini pentingnya kita tahu diri tadi itu, tahu memahami diri kita sendiri. Ya, suami istri juga perlu tahu. Perhatikan saudara. Jangan kita membuat saudara kita tersandung.
Ada orang yang tidak senang, ada orang yang karena tidak senang, dia terus mencari salah atau kesalahan orang lain, mencari yang tidak benar supaya dia bisa menyalahkannya, supaya dia bisa membuat gara-gara. Karena nggak senang nih, bagaimana caranya supaya dia bisa membuat gara-gara, supaya Allah bisa bikin perkara. Ini kan orang-orang yang konyol yang seperti ini, bukannya menjadi hal yang baik, tapi malah menjadi mencari sumber bagaimana supaya ribut dengan orang lain, ribut dengan seseorang. Nah, orang yang seperti itu, saudara, itu seperti mengkorek-korek tulang dalam telur. Ya kan? Seperti mengkorek-korek tulang dalam telur. Saya mau tanya, ada tulang nggak dalam telur itu? Karena dia nggak senang, walaupun nggak ada, dia kasih masuk itu tulang. Nah, ada tuh tulangnya. Nah itu yang buat orang-orang yang mengkorek-korek tulang di dalam telur. Karena apa? Hanya ingin menyalahkan, lalu ingin menunjukkan itu loh diriku paling baik, ini loh diriku paling benar. Ya, jelas orang seperti itu bukan orang hamba kebenaran, bukan hamba kebenaran. Ya buat apa mengkorek-korek tulang dalam telur itu pun nggak akan ada. Nggak akan ada tulang itu di dalam telur, nggak ada. Karena gara-gara tidak senang, gara-gara benci, dia mau korek kalau memasukkan tulang banyak-banyak dalam telur. Dia senang sekali. Oh ini ada tulangnya ini. Padahal itu menunjukkan kebodohan saja. Nggak mungkin. Tidak mungkin ada. Kecuali orang-orang lain suap saja. Bapak Ibu Saudara semua adalah Tuhan. Ini saudara. Mencari kesalahan orang lain hanya akan mencemari pikiran kita sendiri. Ya. Mencari kesalahan orang lain, mengorek-korek telur, mengorek-korek tulang dalam telur, itu hanya mencemari pikiran kita. Kotor otak kita. Itu pikiran kotor. Gak ada damai. Gak ada damai. Ayo enggak saudara? Coba saudara, kalau terus mencari kesalahan orang lain, kapan mengurusi dirinya sendiri? Kapan mengurusi pribadi? Kapan? Tidak ada. Tidak ada. Karena apa yang dia urusi orang lain, sedangkan Tuhan katakan buang itu balok itu, cabut itu pohon yang ada di mata lo itu. Gak akan tenang, ini gak akan tenang. Bapak Ibu Saudara semua di dalam Tuhan. Selanjutnya, jika saudara menginginkan ketenangan pikiran, ya, jika saudara menginginkan ketenangan pikiran, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Lebih baik belajar melihat kesalahan Anda sendiri. Ini lebih benar. Kalau kamu korek terus itu kesalahan suamimu, luka yang sudah sembuh itu menjadi sakit lagi. Kalau korek-korek kesalahan istrimu yang seharusnya sudah tertutup lukanya itu, karena korek menjadi sakit lagi. Ini kalau suami istri menyadari hal seperti ini, sudah betapa bahagia, betapa bahagia. Ini maksud dan tujuan Tuhan daripada perumpamaan itu. Matius pasal 7 ayat 1 sampai dengan 5 tadi. Ya. Jika saudara menginginkan ketenangan pikiran, jangan mencari kesalahan orang lain, lebih baik belajar melihat kesalahan Anda sendiri. Maka kita akan jauh tenang. Yang kedua, tidak perlu menakar kesesatan orang lain. Oh, orang itu sesat, orang itu tidak benar, itu nggak perlu. Nggak perlu kita menakar kesesatan orang lain, karena bila hari ini hati kita dipenuhi dengan kedengkian dan prasangka buruk, sesungguhnya kita juga tersesat.
Ya nggak? Orang itu tersesat, nggak benar. Tapi kalau diri kita, saudara, dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan prasangka-prasangka yang buruk, sesungguhnya jiwa kita pun juga di dalam kesesatan. Itu. Sekali lagi saudara sampai berkati oleh Tuhan, saya mau sampaikan. Jika kita melihat ada saudara kita yang jatuh dan lemah, itu adalah sebuah kesempatan bagi kita. Saudara beri kesempatan. Mungkin saudara melihat saudara kita yang jatuh atau yang lemah, atau mungkin telah melakukan kesalahan. Itu kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk melakukan kebaikan dalam diri orang tersebut. Itu kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kasih, memperhatikan, menolong, menguatkan, bukan malah menjadi hakim atas diri. Saudara, oleh berdoa, Tuhan ubah hatiku, ubah hidupku. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Mari Bapak Saudara semuanya Tuhan. Firman Tuhan ini begitu sangat indah, saudara. Indah untuk diri saya sendiri, dosa saya itu juga sangat diberkati oleh firman Tuhan ini. Saya sangat bersyukur, saudara, oleh firman Tuhan hari ini. Jika kita memang melihat orang itu jatuh, melakukan kesalahan, nggak usah kita memviralkannya. Jangan jadikan kebanggaan memviralkannya. Itu justru menunjukkan kebodohan kita. Kita nggak sadar bahwa kita jadi batu sandungan. Malah itu menunjukkan daripada keburukan kita sendiri. Sudah, lebih baik adalah kita apa? Itu bikin suasana yang teduh, bikin suasananya nyaman, indah. Mari kita dengarkan satu pujian, ubah hatiku seperti salju.